Tema khotbah hari ini saya mau berbicara tentang divine connection, koneksi ilahi. Nah, sebelum saya mulai khotbah ini ada satu cerita. Ada seorang anak perempuan masih kecil, dia bertanya kepada ibunya. Dia bertanya, "Mami, aku mau bertanya. Kan Mami bilang bahwa kita ini keturunan Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan yang mulia. Tapi kenapa Papi bercerita bahwa kita ini keturunan kera, monyet?" katanya. Mamanya dengan geram, tapi dia harus tunjukkan kasih kepada anaknya. Dia bilang, "Sayang, papimu gak salah. Mami bercerita dari silsilah keluarga Mami. Papi bercerita dari silsilah keluarganya, biarkan saja." Oke. Pagi hari ini Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang." 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Nah, apa yang kita temui setiap hari, kepada siapa kita bergaul setiap hari, itulah yang akan menjadi produk kehidupan kita. Ada tulisan berkata, "Show me your friends and I will show you your future." Tunjukkan teman-teman kamu, saya bakal tunjukin masa depan kamu. Jadi kepada siapa kita bergaul, maka itulah kita akan menjadi. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Ada kata yang berkata circle. Mungkin ada juga yang bilang inner circle. Inner circle kita itu menentukan kehidupan kita, menentukan pola pikir kita, menentukan masa depan kita, menentukan cara kita menyelesaikan masalah, menentukan cara kita bekerja atau berbisnis, menentukan cara kita merespon sebuah situasi. Itu circle kita menentukan. Kalau kita bergaul sama preman, maka cara kita menyelesaikan masalah pun mungkin dengan cara preman. Kalau kita bergaul dengan orang yang curang, maka kita pun berbisnis dengan cara yang curang. Jadi hati-hati dengan pergaulan kita. Nah, circle hubungan adalah sosok yang biasa ada di dekat kita di mana kita bergaul karib. Ya, saya ulangi, circle hubungan adalah sosok yang biasa ada di dekat kita di mana kita bergaul karib. Jadi setiap hari kita bergaul karib dengan siapa, itulah circle-nya kita. Nah, tidak salah jika kita mempunyai teman-teman yang baik, yang adalah circle utama dalam membangun pertemanan, itu nggak salah. Ya, tapi usahakan teman-teman itu teman-teman yang memang hidup dalam kebenaran, dia mengerti firman, dia bisa memberikan solusi yang positif, dia juga tidak membawa kita ke dalam satu pengaruh yang negatif. Nah, itulah teman-teman yang baik. Tidak salah kita mempunyai teman-teman yang baik, yang menjadikannya inner circle-nya kita. Tetapi adalah salah jika kita lupa memasukkan Tuhan sebagai circle utama dalam urutan yang paling atas. Nah, teman, sahabat, bahkan saudara terkadang bisa mengecewakan, betul? Ya, di saat kita susah terkadang ada di antara mereka yang menjauh. Karena mungkin mereka pun sedang bergumul dengan masalah mereka, atau mereka tidak ingin masuk ke dalam masalah kita. Atau bisa juga mereka hanya membangun hubungan dalam suka, tetapi dalam duka atau susah mereka nggak mau. Amsal 19 ayat 7 berkata, "Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi." Alkitab bicara demikian. Ini sebuah realita. Tetapi Tuhan, dia adalah pribadi yang setia dalam suka maupun duka. Makanya jadikan dia atau Tuhan sebagai urutan teratas circle-nya kita, di mana kita bergaul dengan Tuhan. Mazmur 103 ayat 17 dikatakan, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu." Jadi benar-benar panjang kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Firman Tuhan bilang begitu.
Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan, kata Tuhan. Jadi nggak ada ceritanya Tuhan meninggalkan kita. Nah, ini beberapa dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Makanya sudah selayaknya inner circle kita, Tuhan kita urutan paling atas. Nah, pertama kita harus pahami dulu siapa pribadi tersebut. Kedua, bagaimana caranya membangun hubungan dengan pribadi tersebut. Ketiga, apa dampaknya dari hubungan tersebut. Nah, siapa pribadi yang super setia tersebut dan dengan cara bagaimana kita bisa menemuinya? Kita harus pahami dulu bahwa firman Tuhan yang kita baca, ya Bapak Ibu pasti suka baca firman Tuhan ya, itu bukan sekedar tulisan atau informasi, tetapi lebih kepada suatu pribadi. Artinya ketika kita berinteraksi dengan firman Tuhan, maka saat itu sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan pribadi Tuhan sendiri. Ini bukan informasi, ini bukan sekedar tulisan, tapi ini pribadi Tuhan sendiri. Nah, orang yang rindu membaca firman itu sama juga dengan orang yang rindu bertemu Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa orang yang bertemu Tuhan pasti akan merasakan kasih-Nya dan menerima kuasa-Nya. Sehingga dalam hidupnya ia selalu menerima kekuatan yang baru. Ya, jadi kita harus mengerti dulu bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan atau informasi, tetapi itu adalah suatu pribadi. Makanya setiap hari kalau kita rindu untuk bertemu dengan firman Tuhan, itu artinya kita rindu bertemu dengan Tuhan. Kalau saya dalam situasi yang jauh jaraknya, saya pasti akan chat atau telepon istri saya karena saya rindu. Nah, demikian kita sama Tuhan. Ya kalau kita rindu sama Dia, pasti kita akan cari terus. Artinya, kita akan cari firman Tuhan terus. Nah, sampai di sini Bapak Ibu menangkap sesuatu? Ya, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Kan ada lagunya ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Ya, suara saya nggak bagus. Ya. Bapak Ibu aja yang nyanyi ya. Ya, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi, kalau kita rindu sama Tuhan, kita nungguin nih, Tuhan mau ngomong apa ya? Waktu Tuhan ngomong, kita mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berapa banyak dari kita hidup dalam kelelahan? Karena inner circle kita tidak menaruh Tuhan sebagai urutan yang pertama. Kata menanti-nantikan berasal dari kata Ibrani kafah, yang berarti mengikat atau melilitkan diri bersama. Jadi waktu kita menanti-nantikan itu berarti kita mengikat, melilitkan diri bersama. Kemudian dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kata mengikatkan berasal dari kata Yunani kalau, yang berarti mengikatkan atau merekatkan diri bersama sampai bersatu. Nah, artinya waktu kita rindu sama Tuhan, kita menunggu Tuhan, kita mencari Tuhan, kita mau peluk Dia, kita mau menjadi satu sama Dia, bahkan roh kita menjadi satu. Nah, itulah sebuah ikatan hubungan, divine connection, koneksi ilahi. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya yakin setiap kita di sini mau perjalanan kita di muka bumi ini mau berhasil dan beruntung. Tapi syaratnya tadi,
Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya kita rindu siang dan malam. Karena dia teman kita yang paling atas, sahabat kita. Nah, sini kita harus tahu dulu, makanya firman Tuhan itu bukan sekedar tulisan, tetapi dia pribadi. Makanya saya sangat mendorong, khususnya pengerja di NIC ini, baca firman setiap hari. Kalau memang kalian mau hidupnya berhasil dan beruntung. Nanti kita akan lebih dalam lagi belajar ya tentang divine connection. Nah, jadi apa dampak dari hubungan tersebut? Mazmur 24 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, Tuhan bergaul karib kepada orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ada janji. Tuhan suka kepada orang yang takut akan Dia dan Ia bergaul. Artinya Tuhan welcome. Tuhan gak sombong. Tuhan gak menutup diri. Tapi Dia welcome. Dia mau bergaul karib. Dan janji-janjinya akan diberitahukannya kepada kita. Nah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan terus dipenuhi pengetahuan. Karena ada hikmat. Makanya ini kunci keberhasilan adalah salah satunya bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan artinya orang yang rajin baca firman Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan artinya orang yang melakukan firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Pikirannya akan selalu dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang masuk. Dan ini akan menjadikan hidupnya selalu berhasil. Amsal 1 ayat 7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kunci untuk kita berhasil adalah bergaul karib dengan Tuhan. Karena ada pengetahuan di situ. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan, kata firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu semua, jadikanlah Tuhan sebagai sahabat karib kita, karena Dia mau bergaul karib dengan kita. Pada saat kita bergaul karib dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Kalau saya bergaul karib dengan seorang presiden RI yang namanya Bapak Jokowi, saya yakin saya nggak akan kekurangan. Itu baru presiden. Apalagi ini Tuhan, Raja di atas segala raja. Raja yang menguasai semua bidang ekonomi, semua bidang aspek kehidupan kita. Dia menguasai, nggak bakalan kekurangan. Hal yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan akan berumur panjang. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Jadi ada janji Tuhan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Ya makanya, kalau kita punya sahabat karib, seorang dokter, ahli kesehatan, dia menguasai semua ilmu kesehatan, dia pasti tahu, bisa memberikan kita hikmat tentang kesehatan. Nah, Tuhan kalau sebagai sahabat karib kita, dia menguasai semua bidang kesehatan. Bahkan semua organ tubuh kita ini ciptaan Dia. Janji Dia akan bikin kita umur panjang kalau kita bergaul karib dengan Dia. Ikut dong kanan kirinya, yuk bergaul karib dengan Tuhan. Yuk baca firman Tuhan tiap pagi, tiap hari. Oh aminnya kecil, yang lain gak ada yang amin. Ya, yes Lord, mana yes Lord? Ya, saya rindu di gereja ini setiap kita yang beribadah berjemaat mengalami perubahan, ya, mengalami kemenangan dalam hidupnya. Itu menjadi kerinduan gereja kita NIC. Ya, jadi kita bisa melihat Kejadian 5 ayat 22 sampai 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah
Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok bergaul dengan Allah. Umurnya panjang banget. Kejadian 6 ayat 9 dikatakan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat. Tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Setelah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kejadian 9 ayat 28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Hidup bergaul dengan Allah. Jadi hidup bergaul dengan Tuhan adalah sebuah circle kerajaan. Waktu kita rajin baca firman, waktu kita mengenal pribadi tersebut, itu artinya kita sedang membangun hubungan dengan seorang raja. Kalau kita membangun hubungan dengan seorang raja, bahkan raja di atas segala raja, artinya kita ada di dalam circle kerajaan. Kalau saya bergaul dengan Bapak Presiden Jokowi, saya ada di circle istana negara. Ya, paham sampai sini ya? Jadi ini bicara tentang posisi sebuah hubungan pribadi di tempat yang maha tinggi dan terhormat. Makanya jadikanlah Tuhan kita itu urutan paling atas. Ikuti semua nasihatnya. Baca semua isi hatinya melalui firman Tuhan. Nah inilah yang akan membuat kita berjalan bersama kedaulatan dan kemuliaan Tuhan. Kalau saya ada di dalam istana presiden, saya akan berjalan di dalam kemuliaan dan kehormatannya seorang presiden. Hanya mereka yang hidup dalam circle kerajaan akan ikut memerintah dan berkuasa. Nah, kalau saya udah punya koneksi dengan Bapak Presiden, pasti akan mudah. Masuk ke kota Bekasi, saya mau bangun hotel, mau bangun bisnis. Karena mereka melihat saya punya koneksi dengan presiden, pasti akan gampang. Nah itulah cara di mana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 34 berkata demikian, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Mewarisi negeri loh. Artinya diberkati luar biasa dengan standar kerajaan. Bukan diwarisi sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi dikatakan Tuhan akan mengangkat kita untuk mewarisi negeri. Sesuatu yang besar sifatnya. Ya, artinya berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Masalahnya kita mau enggak? Tadi, ikutilah jalannya. Mau enggak menantikan Tuhan, rindu sama dia? Mau enggak kita bergaul karib dengan Tuhan? Karena berkat luar biasa Tuhan sudah sediakan. Karena dia standarnya kerajaan. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Artinya musuh-musuhmu dilenyapkan sama Tuhan. Karena sesungguhnya saat keberadaan kita dengan firman, yaitu pribadi Tuhan, waktu kita sudah menyatu dengan Tuhan, maka kuasa kedaulatannya melingkupi kehidupan kita. Karena ada Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 berkata demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman oleh anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup ini bukan kita sendiri yang hidup, tapi ada Kristus yang hidup di dalam kita. Karena kita orang yang percaya. Artinya kalau ada Kristus, ada kuasa. Artinya ada raja di dalam diri kita yang mengendalikan hidup kita. Nah, kita tahu bahwa untuk menaklukkan dunia ini kita butuh kuasa yang tanpa batas. Saya kenal seorang jenderal pun pada saat menghadapi sesuatu, mungkin ada masanya jenderal tersebut pun angkat tangan, gak sanggup. Tetapi Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dia raja di atas segala raja. Dia Allah yang maha tinggi. Makanya kuasanya tanpa batas. Jadi
Untuk menaklukkan dunia ini kita butuh kuasa yang tanpa batas, yaitu Tuhan. Kalau saya urutan teman saya nomor 1 jenderal bintang 4, nomor 2 menteri misalnya, nomor 3 mungkin wali kota. Saya yakin mereka masih tetap punya batas. Tapi waktu kita menempatkan Tuhan sebagai urutan paling atas, nggak ada batas, kuasanya tanpa batas. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita mengikatkan diri kita lewat perenungan firman-Nya. Sampai kita benar-benar menyatu. Jadi, apa yang ada di pikiran kita itu penuh dengan firman. Apa yang ada di dalam hati kita itu penuh dengan firman. Pada saat menghadapi sesuatu, mulut yang keluar pun ucapannya adalah firman. Dan firman itu berkuasa. Ingat waktu penciptaan dunia, semua diciptakan hanya dengan berfirman. Dan itu jadi. Nah, tanpa kuasa Tuhan tidak akan ada perbedaan kita dengan orang-orang dunia. Ya, saya ulangi, tanpa kuasa Tuhan tidak ada bedanya kita dengan orang-orang dunia. Bahkan mungkin kita akan menjadi orang yang selalu dikalahkan dunia. Makanya kita butuh kuasa Tuhan. Untuk itu usahakanlah supaya kita selalu layak di hadapan Allah untuk menyatu dengan pribadinya. Yang akan menguasai pribadi kita untuk menjadikan kita lebih daripada pemenang. Jadi pertama, kita belajar dari firman Tuhan, belajar melayakkan diri kita, belajar untuk mendekat kepada Tuhan, bergaul karib, ya sama seperti waktu kita mau mendekat kepada seorang presiden di dalam istana, kita harus melayakkan diri kita. Kita harus tahu tata tertibnya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kita harus rapi, kita harus sopan, kita harus bersih. Semua protokol harus kita ikuti. Itulah bicara tentang kelayakan. 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sama seperti seorang presiden, mungkin dia berkata, kamu kalau mau masuk ke dalam istana, kamu harus sopan ya, karena saya juga di sini sopan. Kamu harus tertib ya, karena di sini tertib. Kamu harus bersih ya, karena di sini bersih. Jadi waktu Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Allah. Jadi artinya Tuhan mau kita juga kudus untuk semakin mendekat kepada Dia. Menjadi sahabat karibnya. Nah, mari kita fokus pada Tuhan dalam kondisi apapun juga. Ya, fokus sama Tuhan. Jadi pada saat kita menghadapi masalah, kita ingat teman nomor 1 kita adalah Tuhan. Cari Dia. Sama seperti Dia waktu melakukan banyak hal. Alkitab mencatat, Dia melakukan campur tangan dalam banyak hal. Nah, pada saat kita fokus dalam kondisi apapun, terus hidup dalam kekudusan, karena dikatakan hanya orang yang kudus yang akan melihat Tuhan. Nah, ini melihat campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, orang yang kudus. Ya, jadi orang kudus itu orang kudus, saya bisa kasih contoh ya, kudus mulut kita, kudus tangan kita, kudus menjaga hubungan dengan pasangan kita, kemudian kudus dalam apapun yang kita putuskan, yang gak ada kecurangan dalam keputusan-keputusan kita. Nah, itu bicara kekudusan. Jadi jaga hatimu, jaga hidupmu. Tuhan mau itu dijaga. Nah, di sini Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Konsepnya itu. Nah, mungkin kita berkata, Pak Pendeta, gimana saya bisa kudus? Saya masih hidup di dunia. Saya mau bilang, kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Nah, mungkin kita bertanya, tapi saya sudah melakukan dosa, berarti saya sudah melanggar kekudusan. Saya mau bilang, hanya orang kudus yang bisa jatuh dalam dosa. Kalau orang yang gak kudus, hidupnya dalam dosa. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti perkataan ini. Babi hidup di dalam kubangan. Nggak ada ceritanya babi jatuh ke dalam kubangan karena memang dia hidup di dalam kubangan. Kita adalah orang-orang kudus. Kalaupun kita jatuh, janji Tuhan tidak akan tergeletak. Tapi kita harus memperbaiki citra diri kita.
bahwa kita adalah orang kudus. Orang kudus bisa jatuh. Tapi orang kudus bukan hidup di dalam dosa. Jatuh dalam dosa bisa, tapi dia tidak hidup di dalam dosa. Konsepnya seperti itu. Ya, makanya kalau ditantang, siapa di sini orang kudus? Kita harus mengaku kita orang kudus. Bukannya sombong, tetapi memang kita sudah dikuduskan. Tetapi sebagai manusia pada saat kita lengah, bisa saja kita jatuh. Tapi janji Tuhan tidak akan sampai tergeletak. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara jatuh dalam dosa dengan hidup di dalam dosa. Orang yang hidup di dalam dosa bukan orang yang kudus. Orang yang kudus masih ada kemungkinan bisa jatuh di dalam dosa. Ya, jadi ini sesuatu yang memang beda-beda tipis, tetapi kita harus mengerti. Supaya citra diri kita itu kita paham. Apalagi gereja ini new identity, bicara tentang identitas. Kita selalu membangun identitas supaya kita tahu bahwa kita ini anak raja. Nah, dikatakan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jika kita menjaga kekudusan hidup kita, maka kita akan semakin bergaul karib. Semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai setiap kita yang mau hidup sama sepertinya. Yaitu hidup kudus, karena dia Allah yang kudus. Ya, jadi inilah poinnya. Nah, jika engkau mau hidupmu berkemenangan, maka belajarlah hidup kudus. Carilah dia setiap hari dengan membaca firman. Menyatu dengan pribadinya dengan cara merenungkan firman tersebut. Berapa lama kita di sini yang screen time, lihat TikTok berjam-jam, lihat YouTube berjam-jam, lihat IG berjam-jam, nonton Netflix berjam-jam, tapi nggak punya waktu buat Tuhan. Ya, berapa banyak seperti itu? Nggak ada yang ngaku kan? Dan lakukanlah firman tersebut dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Nah, jadikan dia sebagai inner circle kita yang pertama, yang utama, dan yang selalu ada di urutan paling atas. Nah, itulah kunci untuk kita berhasil dan beruntung, tadi firman Tuhan katakan. Nah, pada saat kita sudah bergaul karib dengannya, bahkan saking intimnya, seperti sudah menyatu dengannya, seperti saya waktu pacaran sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya menjadi suami istri, artinya sudah intim, udah menyatu. Maka percayalah di dalam diri kita ada kuasa. Kuasa yang maha tinggi pada saat kita menyatu dengan Tuhan yang maha tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Markus 16 ayat 17-18 ini ayat favorit berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ya, jangan waktu ngusir setan, setan, keluar nggak? Kalau nggak keluar, gue yang keluar nih. Nggak punya kuasa artinya ya. Nah, Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Makanya jangan pernah anggap remeh keberadaan Roh Kudus di dalam kita. Jangan pernah anggap remeh kuasa Kristus sendiri yang ada di dalam kita. Jangan pernah anggap remeh. Bayangkan di dalam diri kita itu ada pribadi yang menyertai selalu. Yaitu pribadi yang telah mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, bahkan memiliki kuasa sebagai raja di atas segala raja. Coba bayangkan ada kuasa itu di dalam kita. Jadi betapa besarnya kuasa yang ada di dalam kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu, Yosua 1 ayat 9 katakan, bukan katalah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita disertai Tuhan, kuasanya tanpa batas.
Nggak ada yang mustahil bagi dia. Nah, penyertaan Tuhan itu membuat Tuhan sebagai Tuhan yang ada di gelombang air, Tuhan yang ada di panasnya api, Tuhan yang ada di himpitan semak duri, bahkan Ia Tuhan yang ada di gejolak badai. Nah, gambaran-gambaran dari keadaan tersebut adalah gambaran kehidupan yang bisa saja kita alami, seperti di dalam gelombang air, di dalam panasnya api, himpitan semak duri, di dalam tengah badai. Ketahuilah dan percayalah, Tuhan menyertai, selalu ada di sana. Nah, Ia akan menemui kita yang mau berbalik dari segala pelanggaran dan mau berbalik untuk hidup kudus tadi. Jika kita mengetahui kebenaran tersebut, maka sudah seharusnya kita berfokus padanya supaya dijumpai Tuhan. Kita tidak akan takut, kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan khawatir. Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, kata firman Tuhan. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu janji Tuhan. Penyertaan Tuhan itu luar biasa. Keluaran 3 ayat 2 berkata, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Itulah penyertaan Tuhan. Matius 14 ayat 24-25 berkata, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, badai. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, mungkin saat ini dari antara kita ada yang merasa mati secara rohani, hidup suam-suam kuku, bahkan mengalami kepahitan, sakit hati, dendam. Mungkin saat ini ada dari kita yang adalah orang yang mati secara kesehatan, sakit yang tidak kunjung sembuh, sakit yang silih berganti mungkin. Mungkin saat ini kita adalah orang yang mati secara ekonomi, karir, bisnis, hutang yang tidak kunjung selesai, selalu kekurangan dan sejenisnya. Mungkin saat ini kita orang yang mati secara rumah tangga, masalah dengan pasangan, hubungan yang hambar, jodoh yang tidak kunjung datang mungkin, atau mungkin perceraian, masalah dengan anak, mantu, orang tua, ataupun mertua. Mungkin saat ini kita termasuk orang yang mungkin terlibat kecanduan, keterikatan, temperamental, kebencian, kepahitan, depresi, ketakutan, dan sejenisnya. Banyak masalah-masalah yang kita mungkin hadapi dalam kehidupan ini. Tapi Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan bersaksi. Ada Tuhan, ada teman karib kita yang belain kita, yang nuntun kita, yang nolong kita. Nah, kabar baik yang kita bisa dapatkan adalah bahwa sejak kita bergaul karib dan hidup menyatu dengannya, maka sesungguhnya kita telah diberikan kuasa untuk bangkit dan menang dalam hidup ini dengan kuasa tersebut. Nah, catat baik-baik, ada kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus. Jadi kuasa tersebut adalah kuasa yang sama yang telah membangkitkan Kristus dari kematian dan menang atas maut. Adalah kuasa yang sama yang memberkati Simon Petrus dengan ikan berlimpah yang hampir membuat jalannya koyak. Adalah kuasa yang sama yang memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kuasa yang sama yang mengubahkan air menjadi air anggur yang manis. Kuasa yang sama yang menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta. Bahkan kuasa yang membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Kuasa yang sama yang ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara semua saat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan suka kepada orang yang takut akan Dia. Mazmur 112 ayat 2 dalam terjemahan FAYH dikatakan anak cucunya akan dihormati di mana-mana karena keturunan orang-orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Pasti saya yakin setiap kita di sini mau anak cucunya dihormati di mana-mana. Dan keturunan kita itu mempunyai warisan yang istimewa. Divine connection, kita butuh koneksi yang maha tinggi. Berapa banyak saya punya kenalan teman, sekolahnya gak pintar, pendidikannya gak tinggi, tapi karena dia punya koneksi, hidupnya berhasil. Nah, kita punya koneksi. Kita punya teman yang mau bergaul karib dengan kita. Namanya Tuhan Yesus. Nah, saya mau setiap kita, yuk kenal lebih dalam.
baca Alkitab setiap hari. Karena itu pribadi, itu bukan tulisan, itu bukan informasi, itu adalah pribadi, kita bercakap-cakap dengan dia. Nah, pada saat koneksi ilahi itu terjadi, itu membuat kita selalu dituntun dalam hidup kita. Menerima fasilitas istimewa, bahkan diberikan kemenangan demi kemenangan yang membawa kita kepada sebuah kehormatan. Karena kemuliaan Tuhan yang maha tinggi melingkupi hidup kita. Ya, jadi kalau kita punya teman karib yang punya kuasa tanpa batas, gak ada lagi rasa khawatir, gak ada lagi rasa takut. Ya. Apalagi belakangan ini banyak cerita-cerita tentang begal. Naik motor kita takut dibegal. Tapi ada orang bilang kalau supaya gak dibegal katanya bawa balsem. Karena balsem itu bisa menghilangkan begal-begal. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah saya sampai di sini. Saya berharap Bapak Ibu menangkap sesuatu, belajar semakin hari semakin bergaul karib dengan Tuhan, jadikan dia urutan yang paling atas. Ya, jangan khawatir, jangan takut, kita punya Tuhan dengan kuasa yang tanpa batas. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar sesuatu yang membuat kami terbuka mata kami untuk kami bergaul karib dengan Engkau. Menempatkan Engkau di posisi yang paling atas sebagai sahabat karib, sebagai sahabat yang paling utama di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau adalah Raja di atas segala raja. Engkau sanggup melakukan segala sesuatunya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan setiap kami di tempat ini dengan segala permasalahan pergumulan kami, Engkau Allah yang sanggup menolong kami Tuhan. Setiap jalan yang tertutup biarlah dibukakan pada pagi hari ini. Setiap sakit penyakit yang diderita biarlah disembuhkan pada pagi hari ini. Setiap beban-beban berat yang ada pada umat-Mu di tempat ini biarlah kelegaan boleh terjadi bagi setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan mereka yang merasa tidak layak, mereka merasa berdosa, biarlah pada pagi hari ini Engkau ampuni, Engkau kuduskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu di NIC. Biarlah Engkau terus urapi kami, sertai kami, jagai kami, sayangi kami Tuhan. Hamba selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus menyatakan pekerjaan-pekerjaan ilahi, divine connection di dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya, kami menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu hidup kami tidak akan sama lagi, hidup kami tidak akan biasa-biasa lagi. Tapi kami akan diberkati luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.